Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukmawati Zuraida, NIM 181540014. Nama pembimbing saya Bapak Ahmad Kudri MKom, dan judul materi saya adalah Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia di bagian SDM pada PT Kopsri. Latar belakang, sumber daya manusia merupakan langkah awal untuk menampilkan eksistensi dari suatu perusahaan, sehingga diperlukan adanya kontribusi guna mewujudkan pendayagunaan sumber daya manusia secara total. Pada dasarnya, sumber daya manusia yang berupa manusia dapat dipekerjakan di suatu organisasi atau perusahaan selaku penggerak, pemikir, serta perencana guna mencapai tujuan organisasi. Lanjut, menurut Syamsuddinur, sumber daya manusia merupakan aspek penting dalam perusahaan agar kegiatan manajemen dapat berjalan dengan lancar, di mana perusahaan memiliki karyawan yang berpengetahuan serta berketerampilan untuk mengelola perusahaan seoptimal mungkin, sehingga kinerja karyawan dapat meningkat. Lalu, kinerja merupakan bagian yang sangat penting karena terbukti sangat berguna manfaatnya, di mana jika perusahaan memiliki karyawan yang berkinerja baik, maka dapat meraih keberhasilan suatu perusahaan. Tujuan penelitian untuk memahami kinerja karyawan atau sumber daya manusia yang ada di PT Kopsri. Lokasi penelitian di Jalan R.E. Marta Dinata, Kecamatan Kaliloli, Palembang, dan waktu penelitian selama 2 bulan. Kinerja sumber daya manusia merupakan tolak ukur keberhasilan seorang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, seperti mencapai target dan mewujudkan tugas seperti target kerja atau kesepakatan yang telah dibuat untuk mencapai tujuan perusahaan. Menurut Armstrong dan Baron, kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan erat dengan tujuan perusahaan, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi ekonomi. Lalu, ada beberapa faktor pendukung yang mempengaruhi kinerja pada PT Kopsri Palembang adalah yang pertama, sarana dan prasarana seperti ATK, komputer, laptop, dan pengatur suhu ruangan. Yang kedua, pembagian tugas seperti memberikan tugas sesuai dengan keahlian di bidang masing-masing dan cara seorang memimpin memberikan arahan dan tugas. Yang keempat adalah bonus dan insentif, benefit kepada karyawan seperti bonus dan insentif yang dapat memicu kinerja karyawan. Tujuan evaluasi kinerja sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan dengan cara memperbaiki dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pentingnya kinerja sumber daya manusia di perusahaan. Pada PT Kopsri, perusahaan yang bergerak di bidang jasa, pembangunan perdagangan, pengangkutan darat, dan percetakan, PT Kopsri melebarkan bisnisnya untuk menjadi penyedia tenaga kerja, terutama di bidang keamanan. Tentunya akan terus meningkatkan kinerja perusahaan, baik dalam maupun di luar ruangan. Dengan kinerja yang baik akan berdampak bagi perusahaan yang dapat dinilai oleh perusahaan lain yang bekerja sama dengan PT Kopsri. Evaluasi kinerja sumber daya manusia pada PT Kopsri berdasarkan wawancara penulis dengan Ketua Bidang SDM menjelaskan beberapa aspek penelitian sebagai berikut. Yang pertama, kualitas. Yang kedua, kemampuan. Ketiga, sikap. Keempat, kehadiran. Yang kelima, kedisiplinan. Dan keenam, kerjasama. Kesimpulan, karyawan PT Kopsri memiliki kinerja yang baik sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan, memiliki kemampuan dalam inovasi dan inovatif, mempunyai rasa tanggung jawab. Kedisiplinan karyawan PT Kopsri belum sepenuhnya berjalan dengan baik karena sering tidak tepat waktu pada jam operasional kantor dimulai. Dan pada peraturan yang sudah ditetapkan oleh PT Kopsri bahwa jika terdapat karyawan yang melakukan pelanggaran seperti telat datang pada jam kantor dimulai atau tidak di saat jam kantor dilaksanakan, maka akan diberikan sanksi atau pemotongan gaji karyawan. Saran, karyawan harus mempunyai sikap yang lebih disiplin dalam bekerja, karena hal tersebut merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja. Karyawan harus datang tepat waktu dan tidak meninggalkan kantor sebelum jam istirahat yang telah ditetapkan. Merubah kebiasaan buruk
yang dilakukan sebelumnya karena dapat menurunkan efektivitas kerja. Yang terakhir, pemimpin harus memberikan teguran dan sanksi yang lebih tegas terhadap karyawan yang melakukan pelanggaran guna mencegah hal yang sama agar karyawan lain tidak melakukan hal serupa. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.